kabar semuanya? Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu iMontir, Your Problem Car Solution by Lucky Motor. Di sini saya Diana Islamedi beserta rekan saya, Mbak Atin dan Mas Christian. Yang tentunya kami akan menjelaskan kenapa iMontir ini dikembangkan oleh bengkel Lucky Motor. Karena kami melihat bahwasannya banyak orang yang membutuhkan perbaikan mobil kapanpun dan dimanapun mereka berada. Lalu juga banyak orang yang membutuhkan informasi terkait perbaikan maupun perawatan mobil dimanapun dan kapanpun mereka berada. Karena kan sekarang zamannya udah serba digital, mau langsung cepet aja mendapatkan informasi untuk solusi masalah mobil mereka. Lalu juga kita melihat bahwasanya banyak orang yang sibuk dan takut keluar rumah karena adanya pandemi. Nah kan banyak orang juga yang nggak mau nih lama-lama ngantri di bengkel mobil, sehingga kami membuat solusi untuk para pelanggan ataupun user yang menggunakan mobil agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan mobil mereka dengan cepat. Di sini melakukan analisis, ya, di mana analisis ini terdapat strength, weakness, dan opportunity. Yang di mana strength dari aplikasi ini adalah bisa diakses kapanpun dan dimanapun, lalu tersedia fitur live chat dengan virtual assistant iMontir dan dapat dilakukan juga reservasi melalui aplikasi di sini. Dan tak hanya itu, servis dan pembelian produk juga bisa dilakukan dalam satu aplikasi dan Montir bisa datang kapan saja sesuai permintaan pelanggan ketika dibutuhkan. Lalu weakness-nya nih, ada juga dong server, di mana ya terkadang kita nggak bisa memungkiri bahwasanya teknologi itu ada down-nya, notifikasi keamanan, lalu keamanan data pelanggan, dan ketidakjujuran Montir dalam memanfaatkan aplikasi ini. Lalu kita bisa lihat juga bahwasanya opportunity-nya sekarang itu pertumbuhan jumlah kendaraan itu semakin meningkat ya, dikarenakan kenapa? Adanya kebijakan free pajak untuk mobil baru yang menyebabkan ini menjadi peluang untuk bengkel ataupun aplikasi otomotif yang dimana kita menyediakan untuk masalah mobil pelanggan. Lalu juga banyak orang yang sekarang sudah beralih ke layanan digital dari layanan konvensional dan juga membuka lapangan kerja yang tidak kontrak kayak membutuhkan penambahan pekerjaan, khususnya di sini adalah montir-montir. Dan challenge-nya tentunya tantangannya adalah kita harus meningkatkan kepercayaan pelanggan terus-menerus untuk menggunakan aplikasi ini, lalu juga terdapat segmen pelanggan yang belum terbiasa dengan layanan digital, sehingga kita harus memberikan beberapa ya agar mereka bisa beradaptasi dengan hal itu. Lalu juga pelanggan yang tidak memiliki HP ataupun Android dan iOS. Dan kita lanjut. Lalu sebenarnya iMontir ini siapa sih yang mengembangkan? Ya itu tadi, Bengkel Lucky Motor. Bengkel Lucky Motor itu adalah bengkel perbaikan mobil yang fokus melayani kepada penjualan barang, jasa, seperti oli, servis, cat, dan body repair yang juga menyediakan spare part lengkap untuk semua jenis mobil yang telah berdiri sejak tahun 1988. Kami sendiri memiliki visi, yaitu ingin menjadikan bengkel solutif dengan memiliki pelayanan servis yang terpercaya. Untuk mencapai visi ini tentu kami mempunyai misi, yaitu mencukupi kebutuhan pelanggan dengan pelayanan jasa perbaikan mobil yang prima dan memuaskan serta membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk pelanggan dan karyawan. Nah, pada akhirnya inilah yang melatar belakangi bengkel Lucky Motor ingin menciptakan gebrakan baru untuk menemani para pelanggan-pelanggan di rumah, yang dimana iMontir ini bisa diakses dengan mudah karena iMontir adalah platform digital untuk mensolusikan segala permasalahan mobil yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dilengkapi dengan fitur pembelian produk dan servis, iKnow Otomotif yang terdiri dengan informasi blog otomotif, FAQ, dan virtual assistant. Inilah yang membedakan kami, di mana kami menyediakan virtual assistant untuk memberikan informasi kepada pelanggan dimanapun dan kapanpun mereka berada, walaupun itu malam-malam ya, yang dimana kita tahu bahwasannya malam jarang sekali bengkel-bengkel yang menyediakan pelayanan. Makanya virtual assistant ini tujuannya untuk memudahkan mereka yang terkena masalah dalam mobilnya agar mereka bisa menemukan solusi. Yang dimana nanti ketika asisten ini udah memberikan solusi sistemnya, tapi ternyata tidak teratasi masalah mobilnya, nah iMontir ini akan mencarikan montir untuk membantu mereka dalam menangani masalah mobil mereka. Makanya itu objektif kita adalah untuk memudahkan pelanggan mendapatkan servis dan melakukan pembelian produk hanya dalam satu aplikasi. Karena goals kita adalah menjadi platform digital bengkel pertama di Indonesia dan membuka lapangan kerja bagi para montir di Indonesia.
Nah, itu tadilah alasannya, dan ini bisa dilihat ya beberapa fitur dari aplikasi iMontir itu sendiri, di mana kita juga bekerja sama dengan e-wallet untuk memudahkan para customer yang menyukai cashless nih. Dan terus di situ ada juga fitur-fitur produk, jasa chat VR, Know, gabung Montir, FAQ, dan Our Product. Di situ bisa dilihat sendiri dari awalnya ada iMontir by Lucky Moto, dan ini virtual chatnya yang bisa disesuaikan informasinya sesuai dengan kebutuhan pelanggan ketika mendapatkan masalah ataupun sekedar informasi tentang perawatan mobil. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Atim terkait tentang strategi bisnis. Terima kasih Kak Diana. Nah, agar ide bisnis iMontir ini dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan strategi bisnis yang terdiri dari rencana produksi, rencana SDM, rencana pemasaran, dan rencana pembiayaan. Nah, untuk yang pertama, rencana produksi. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu persiapan dengan mematangkan ide dan membuat checklist hal apa saja yang kita butuhkan selama proses produksi. Kemudian yang kedua, desain UX, User Experience Design. Kami akan mendesain iMontir ini melalui pendekatan pengguna sehingga dapat menciptakan iMontir yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Kemudian yang berikutnya, User Interface Design yang merupakan bagian dari UX, di mana kami akan membuat tampilan visual desain iMontir ini yang menarik sehingga memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan iMontir secara lebih mudah. Nah, tentu saja yang berikutnya, Development Application. Kami akan mengembangkan dan membangun iMontir berbasis mobile menggunakan sistem operasi Android maupun iOS. Nah, untuk yang terakhir, tentu saja sebelum kita launching, kita harus memastikan dulu dengan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa aplikasi ini sudah layak digunakan dan mumpuni jika digunakan oleh banyak pengguna. Nah, untuk selanjutnya, kita juga membutuhkan SDM untuk melakukan rencana produksi tersebut. Yang pertama, tentu saja kita menentukan terlebih dahulu spesifikasi keterampilan dan keahlian karyawan yang dibutuhkan oleh iMontir, meliputi IT, marketing, customer service, maupun montir. Kemudian yang kedua, menghitung dan memastikan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Jika sudah didapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan yang iMontir butuhkan, kita akan lakukan training. Kemudian yang terakhir, kita akan memberikan sosialisasi job desk dan jam kerja pada masing-masing unit kerja, agar mereka bertanggung jawab atas job desk-nya, dan mereka mengetahui jam kerja yang akan mereka laksanakan. Contohnya misalnya IT, tentu saja mereka akan mempunyai jadwal kerja shifting karena mereka akan memastikan servernya tidak terkendala selama 24 jam, dan untuk marketing pastinya office hour, mengikuti jam kerja normal. Nah, agar kita bisa mempunyai banyak investor dan banyak pengguna untuk iMontir ini, kita akan melakukan rencana pemasaran dengan 4P. Yang pertama yaitu produk. iMontir memiliki produk yang cukup lengkap, yaitu ada jasa perbaikan dan perawatan, produk spare part, informasi seputar otomotif, dan layanan konsultasi dengan virtual assistant iMontir. Kemudian yang berikutnya, price, biaya, jasa perbaikan perawatan, maupun harga spare part pada iMontir, kami buat seterjangkau mungkin agar bisa masuk pada semua kalangan. Oleh karena itu, harga yang kami tawarkan cukup bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu place, karena kami sedang yang kita kembangkan adalah sebuah platform digital, sehingga untuk lokasi ini tidak terlalu kami pusingkan. Yang kami utamakan dan pastikan yaitu kantor cabang kami untuk pendaftaran mitra iMontir berada di kota-kota besar di wilayah Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, atau Medan. Kemudian untuk promotion, kami akan menggunakan berbagai media promosi seperti billboard, Google AdSense, Instagram AdSense, YouTube, Facebook, TikTok, endorsement. Selain itu, di awal pembukaan iMontir, kami akan memberikan cashback atau diskon untuk para pengguna baru, sehingga masyarakat dapat lebih tertarik menggunakan iMontir. Nah, untuk melakukan itu semua, tentu saja kita membutuhkan biaya. Nah, berikut adalah rancangan biaya yang sudah kami buat. Pertama, tentu saja biaya development aplikasi sebesar 600 juta, kemudian pembelian hosting sebesar 50 juta, pembelian domain dan desain website sebesar 10 juta, kemudian gaji IT maintenance sebesar 7 juta, kemudian yang berikutnya promosi application agar aplikasi kita diketahui banyak halayak, kita membutuhkan biaya 100 juta, kemudian komisi montir lepas yaitu sebesar 75 juta, dan ketika melakukan uji coba, kita juga membutuhkan biaya sebesar 4 juta. Nah, untuk operasional fee sendiri, agar semuanya bisa dilakukan dengan maksimal, kita membutuhkan biaya 695 juta, dengan total biaya mencapai 1.541 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya, terkait dengan analisis resiko akan disampaikan oleh Kak Christian. Silakan. Terima kasih Mbak Atim. Selanjutnya kita membahas mengenai analisis resiko. Yang pertama, server down. Kami melihat
bahwa aplikasi ini baru dan jadinya down, sehingga terjadi penurunan minat dari pelanggan untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian sistem slow respon. Ini dapat berakibat dari atau diakibatkan dari sistem atau teknologi yang digunakan oleh pelanggan, dan juga dapat terjadi disebabkan oleh pusat atau dari sistem aplikasi yang sudah ada pada server. Kemudian hacker bisa saja terjadi dari para kompetitor yang mengganggu operasi dan jalannya aplikasi ini. Sehingga solusi yang kami ajukan di sini yakni menyediakan digital security untuk menangani masalah pada aplikasi. Yang keempat, mengenai ketidakjujuran mitra. Hal ini dapat kami tangani pertama-tama dengan memberikan jaminan kepada mitra melalui training, sharing, dan awareness, dan kemudian menyediakan juga kesejahteraan lain berupa komisi yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan juga beberapa bonus. Dan kelima, mengenai ketidaktaatan dengan SOP yang berlaku. Hal ini kemudian kami tangani melalui memberikan kesejahteraan dan juga melalui IT kami sediakan option answer. Kenapa montir maupun pelanggan melakukan cancel pada aplikasi iMontir. Selanjutnya berkaitan dengan timeline, pada awal bulan Februari kami melakukan desain UX, desain UI dilakukan pada akhir bulan, kemudian development IT pada bulan Maret, dan pertengahan bulan Maret sampai akhir bulan Maret kami melakukan implementasi yang terjadi juga pada bulan April dengan perekrutan para montir, dan melakukan testing pada pertengahan bulan April hingga akhir bulan. Kemudian launching peluncuran aplikasi yang kami lakukan pada akhir bulan April. Untuk support from facility dilakukan juga bersama dengan itu pada akhir bulan April dan juga pada bulan Mei, dan pada akhirnya dokumentasi pada bulan Mei untuk yang bertujuan untuk pengembangan bisnis ini melalui promosi dan iklan. Selanjutnya mengenai bisnis canvas, mengenai customer segment, perusahaan ini, bisnis ini menyediakan hubungan dengan pemilik mobil semua gender dan juga yang memiliki rentang usia 22 sampai 60 tahun, dan juga hubungan dengan pecinta otomotif dan juga montir yang membutuhkan pekerjaan lepas. Untuk customer relationship tersedia self-service, personal assistance, community, hubungan dengan komunitas-komunitas pecinta mobil, dan juga customer relationship management. Value proposition, di sini aplikasi ini juga menyediakan pembelian produk maupun pelayanan jasa. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun, kemudian tersedia promo menarik serta pelayanan maksimal dengan harga yang terjangkau. Kemudian berkaitan dengan channel yang kami gunakan untuk menyebarkan dan juga men-share aplikasi ini melalui Facebook, Google, Instagram, YouTube, TikTok, melalui para influencer dan juga website yang kami miliki. Dan kemudian berkaitan dengan key research, tersedia juga IT, kemudian penanganan akun medsos, kemudian penanganan website kami, graphic designer, fotografer, dan editor video, serta uang yang dibutuhkan untuk melandasi semua kegiatan tersebut. Kemudian key activities, tersedianya research dan development untuk pengembangan, sales and marketing, untuk pemasaran, customer service, untuk kepuasan pelanggan, dan juga pengembangan brand, kemudian partner management. Berkaitan dengan key partner, kami menyediakan juga montir dan mekanik lepas, bengkel mitra, hubungan dengan bengkel mitra, kemudian supplier toko atau hubungan dengan toko supply yang menyediakan bahan-bahan atau barang-barang perbengkelan, kemudian komunitas mobil, hubungan dengan komunitas pecinta mobil, kemudian untuk hubungan dengan instansi terkait yang mendukung jalannya aplikasi ini, dan juga electronic money. Berkaitan dengan cost structure, juga kami menyediakan membutuhkan biaya untuk akuisisi, kemudian research and development platform, payroll untuk tenaga kerja dan juga komisi untuk para pelanggan, kemudian infrastruktur untuk pembukaan cabang dan juga pendirian kantor-kantor, kemudian customer support dan urusan legal berkaitan dengan aplikasi ini. Kemudian revenue streams, kami peroleh dari keuntungan penjualan, brand awareness, kemudian keuntungan dalam aplikasi, keuntungan dari pengiklanan, dan juga mitra iMontir yang semakin meluas. Sekian presentasi di bisnis dari kami. Terima kasih untuk perhatian Anda sekalian dan juga
Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami.